ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Jadi, teori belajar kognitif itu adalah teori belajar yang lebih menekankan pada persepsi. Nah, teori belajar kognitif ini meyakini bahwa tingkah laku seseorang ataupun tindakan nyata seseorang yang dilakukan pada kehidupannya, entah itu di masyarakat, sekolah, ataupun dirinya sendiri, itu didasarkan pada pemahaman dasar yang ia punya. Nah, jadi bisa dibilang teori belajar kognitif ini lebih menekankan kepada pemikiran, cara berpikir siswa, cara dia menganalisis, dan juga cara dia bertindak di dunia nyata sesuai dengan pemahaman atau persepsinya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah belajar dengan memfokuskan pada perubahan mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Ada 4 prinsip dasar kognitif, yaitu 1. Pembelajaran aktif, yaitu upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman, yaitu pembelajaran yang mengembangkan pada apa yang mereka ketahui. Dan yang ketiga, belajar membangun pemahaman dari catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat teori belajar kognitif. Jadi, teori belajar kognitif ini dibentuk untuk membantu guru dalam memahami orang lain, terutama muridnya. Teori belajar kognitif ini juga membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa dalam memahami bahan belajar secara lebih baik. Nah, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Menurut para ahli kognitif, sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi baik lagi. Metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Sekian dari saya. Sasaran atau tujuan belajar teori kognitif adalah berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan suatu masalah, menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori kognitif. Jadi teori kognitif ini adalah selalu menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Jadi kemampuan ingatan pada peserta didik adalah, kelemahannya di sini adalah kita selalu berpandangan bahwa daya ingat peserta didik itu kita sama ratakan sama-sama gitu, mempunyai daya ingat yang sangat kuat gitu. Tapi yang sefaktanya, yang sesuai realnya tidak seperti itu. Jadi kemampuan daya ingat seorang peserta didik adalah beda-beda gitu. Ada yang mempunyai daya ingat yang mantap, bagus gitu. Ada juga yang kurang gitu. Jadi kita seorang guru di situ, kita harus memahami pola-pola seperti itu. Biar nanti pada saat penyampaian proses pembelajaran, proses apa yang kita sampaikan terhadap peserta didik, kita harus ada perbedaan bagaimana kita lebih cenderung
memberikan pemahaman pada yang daya ingatnya kurang gitu. Jangan kita selalu ini sama gitu. Tidak, kita salah seperti itu sebagai guru atau sebagai pendidik. Tapi bagaimana cara kita, seorang yang daya ingatnya baik dan daya ingatnya lemah, bagaimana itu kita menyatukan gitu, biar apa yang telah kita sampaikan mereka bisa memahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan membahas mengenai materi kelebihan dari teori pembelajaran kognitif. Yang pertama itu bahwa di negara Indonesia pada sistem kurikulumnya itu di mana peserta didik itu lebih mudah mengembangkan pengetahuan yang ada pada potensi si peserta didik ini. Yang kedua, dalam teori pembelajaran kognitif itu guru hanya memberikan dasar-dasar dari materi itu tersebut, sedangkan para siswanya atau peserta didiknya lebih teliti atau lebih dipacu untuk memahami dari materi itu tersebut. Sedangkan yang ketiga, dari teori kognitif ini di mana guru itu lebih menekankan daya ingat si peserta didik. Jadi tiap kali pertemuan itu gurunya selalu memberikan pengulasan untuk membahas materi yang telah dijelaskan di pertemuan yang dulu. Yang keempat, bahwa di teori kognitif ini arti dari teori kognitif itu merupakan kreasi. Jadi pada teori kognitif ini maka guru memiliki banyak varian kreasi untuk menghidupkan cara pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, yang kelima, pada teori kognitif ini itu adalah suatu sistem pembelajaran yang mudah diterapkan pada dunia pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran di dunia nyata. Kognitif sangat berperan dalam penerapan praktik pembelajaran pendidikan di dunia nyata. Dalam setiap siswa belajar dan penyampaian informasi atau materi pelajaran dalam proses belajar mengajar menurut sudut pandang kognitif, yaitu suatu cara untuk mengembangkan ranah cipta siswa agar berfungsi secara optimal. Pengembangan ranah cipta kognitif dalam proses belajar mengajar tersebut dipandang vital dan strategis. Karena ranah inilah yang dominan dalam kejiwaan. Ranah psikologis yang bermarkas di dalam otak ini merupakan sumber dan sekaligus pengendalian ranah-ranah psikologis lainnya, yakni ranah rasa efektif dan ranah karsa psikotorik. Otak dengan segala perangkatnya yang sifatnya unik dan rumit, tidak hanya berfungsi sebagai mesin penggerak aktivitas akal semata, tetapi juga sebagai menara mengontrol aktivitas